Sebut saja namaku Ali. Aku dari daerah Cibiru. Aku sendiri kelahiran tahun 1987. Nah, sejak kecil aku menyukai hal-hal yang bersifat gaib atau horor. Dari kecil, aku sering mendengarkan cerita-cerita seram yang sering disiarkan di radio-radio. Bahkan tak jarang, aku sering menanti-nanti siaran tersebut. Ketika menginjak dewasa, di situ aku mulai menyukai film-film yang bernuansa horor. Tapi padahal secara nyatanya, aku sendiri belum pernah mengalami hal-hal seram yang melihat hantu, setan, ataupun hal sebagainya. Semua itu hanya ada di imajinasi saja dan di film-film menurutku. Ya memang kalau rasa merinding ketika kita datang ke tempat sepi, ya itu sering aku rasakan. Tapi kalau melihat langsung atau merasakan langsung seperti ketindihan, melihat hantu, itu tidak pernah sama sekali. Namun semua itu berubah ketika aku sendiri harus mengalami sebuah teror yang benar-benar menyeramkan. Nah, peristiwa ini terjadi di tahun 2016. Jadi saat itu aku sedang menjalankan sebuah bisnis di mana aku harus mencari relasi baru di kota-kota yang berbeda. Nah, aku memutuskan untuk mencari relasi ini ke kota sebelah, tepatnya ke kota Sumedang. Saat itu memang bukan pertama kalinya aku ke kota Sumedang. Bisa dibilang sudah beberapa kali aku pergi ke sana. Hari itu aku berangkat dari Bandung menggunakan sepeda motor bersama temanku. Sebut saja namanya si Cepi. Kita berangkat siang, kurang lebih pada pukul 1. Dan perjalanan saat itu lumayan lancar. Ditambah cuaca juga sejuk, tidak hujan dan tidak juga panas. Hingga saat kita mulai masuk ke daerah Cadas Pangeran, tiba-tiba suhu udara berubah. Entah kenapa, aku merasa saat itu sangat dingin. Bahkan sampai bulu kuduku ini berdiri saking dinginnya. Aku bertanya kepada si Cepi, apa dia merasakan hal yang sama juga? Dan dia pun merasakan hal yang sama. Aku sedikit heran, tapi konon katanya Cadas Pangeran ini adalah tempat yang lumayan angker. Dan entahlah mungkin ini berhubungan dengan hal itu ataupun bukan. Karena di sana seringkali terjadi kecelakaan yang banyak menelan korban jiwa. Namun aku juga segera tepis karena wilayah itu juga memang termasuk dataran tinggi. Mungkin saja hawa sejuk itu berasal dari dataran tinggi itu. Hari itu masih belum terlalu sore, jadi aku coba hindarkan pikiran yang aneh-aneh. Kami terus saja berjalan, hingga akhirnya kita sampai di kota Sumedang. Singkat cerita, setelah janjian, akhirnya kita bertemu dengan klien kita atau relasi kita ini di sebuah restoran. Restoran tersebut masih berada di pusat kota. Di situ kita mulai ngobrol dan membicarakan tentang bisnis yang akan kita jalani. Lumayan alot saat itu, namun lama-kelamaan setelah aku jelaskan lebih detail, si orang ini mulai tertarik dengan bisnis yang aku tawarkan. Bahkan akhirnya kita ini berencana untuk buat grup bisnis yang lebih besar di kota tersebut. Karena sekitar 80% orang yang kutemui ini sepertinya suka dengan bisnis yang kutawarkan. Hingga perbincangan pun menuju ke hal yang cukup serius. Nah, sepertinya klienku ini menjadi relasi yang sangat bagus. Hingga tak sabar, aku ingin membangun grup bisnis yang lebih besar lagi. Dan setelah berbincang-bincang, saat itu relasi kami pun pergi. Tersisa aku dan Cepi di restoran tersebut. Nah, kita mulai membahas apa reaksi Cepi ketika mendengarkan obrolan dari klien kita itu. Nah, si Cepi juga tanggapannya positif. Di situ, aku mulai berancang-ancang untuk memutuskan mencari kos-kosan yang harganya ekonomis dan tidak jauh dari kota. Karena sepertinya aku akan sering bolak-balik ke Sumedang. Jadi pikirku, selama proses ini berjalan, lebih baik aku tinggal di sini. Jadi tidak bolak-balik dari Bandung Sumedang. Karena itu akan sangat melelahkan. Ditambah lagi, kita juga harus survei wilayah-wilayah di kota Sumedang tersebut.
supaya nantinya bisnis yang kita jalankan ini tepat secara pemasarannya. Namun saat itu kita bingung, kemana kita cari informasi tentang kosan yang murah. Nah, di tengah-tengah kebingungan kita, aku melihat di luar restoran ada tukang beca yang sedang nongkrong di sana. Di situ aku berinisiatif untuk menghampirinya. Nah, aku hampiri tukang beca tersebut. Di situ aku ngobrol. Aku coba tanya di mana kosan yang murah. Tukang beca itu seperti menerawang jauh. Dia seperti berpikir. Dan setelah itu dia coba menjelaskan. Ada 3 kosan yang dia tawarkan kepada aku. Karena waktu itu dia bingung ingin mengantarkan kita. Karena posisinya dia sedang menunggu konsumen juga. Jadi tidak bisa mengantarkan kita. Dia hanya memberi patokan saja. Aku dan Cepi saat itu mendengarkan kemana arah yang harus kita tuju. Setelah itu kita mulai membayar dan meninggalkan restoran tersebut. Tujuannya untuk mencari kosan yang ditunjukkan oleh tukang beca itu. Kosan pertama yang ditunjukkan, rutenya memang tidak terlalu jauh dari restoran itu. Setelah tanya-tanya, akhirnya kita menemukan kosan yang ditunjukkan oleh si Temang tukang beca itu. Namun saat melihat kosan tersebut, dari bangunan dan wilayahnya juga, aku kurang sreg. Bangunannya sangat tidak terawat. Ditambah lagi, di situ sepertinya terlalu ketat. Jadi aku cancel. Yang kedua, aku cari lagi. Ya masih dari patokan si tukang beca. Di jalan aku masih coba tanya-tanya lagi. Akhirnya aku nemukan kosan yang ditunjukkan oleh tukang beca tersebut. Nah, kosan yang kedua ini sebenarnya bangunannya bagus. Tapi tipe bangunan kosan yang saling berhadapan-hadapan seperti itu, aku kurang sreg. Karena di situ satu, kalau ada orang berisik membuat kita tidak nyaman juga. Ditambah lagi isinya mayoritas anak-anak kuliahan. Jadi aku cancel. Aku cari ke kosan yang ketiga. Nah, posisi kosan yang ketiga ini sebenarnya ya lumayan jauh dari pusat kota, tapi tidak terlalu jauh juga. Ditambah lagi dia dekat dengan area pesawahan dan kolam-kolam. Aku cari pemiliknya dan langsung bertemu dengan pemiliknya tersebut. Ternyata pemilik kosan ini adalah seorang ibu-ibu. Dia tidak mempunyai suami, hanya mempunyai 2 orang anak. Yang katanya anaknya bekerja di luar kota. Jadi dia di sana sendirian. Kosan itu ada 8 kamar. Aku lihat sepertinya aku cocok dengan kosan ini. Di belakang kosan ini ada sawah, ada kolam-kolam ikan, dan tak jauh dari sawah tersebut ada sebuah perkebunan kecil. Di situ ada beberapa pohon-pohon besar. Namun aku tidak tahu itu pohon-pohon apa. Di situ aku melihat-lihat kamar yang kosong. Ternyata ada 4 kamar yang kosong. Aku lihat ternyata di dalamnya ini dia tidak ada kamar mandi, hanya ruangan saja. Nah, setelah lihat kamarnya, di situ aku diantarkan untuk melihat area kamar mandinya. Nah, ternyata di daerah kosan ini posisi kamar mandi dan dapurnya itu ada ruang bawah tanahnya. Jadi posisi ruang bawah tanah ini berada di sebelah kamar urut nomor 1. Nah, sedangkan kamar urut nomor 1 katanya kosong, tapi dia tidak tawarkan kepada kita. Yang si ibu tawarkan hanya kamar nomor urut 2, 5, dan 6. Sisanya katanya terisi. Nah, cuman kamar nomor urut 1 katanya dibiarkan kosong saja. Posisinya kita mulai turun ke ruangan bawah tanah. Jadi posisinya memang hampir mirip seperti ruang bawah tanah. Di situ ada dapur, ada 3 kamar mandi. Posisi kamar mandinya sebelahan dengan dapur. Namun ketika kita masuk ke ruang bawah tanah tersebut, ada hawa atau perasaan yang berbeda. Terasa benar-benar dingin. Tapi di situ aku masih berpikir, mungkin karena cuaca di daerah Sumedang dingin, ditambah lagi ruangan ini kan masuk ke bawah, jadi agak sedikit lembab. Nah, sebelum dapur, di situ di sebelah kiri ada sebuah cermin bulat. Saat itu
Cepi sepertinya memperhatikan ke arah cermin itu. Namun lama-kelamaan dia seperti tersentak dan kaget, bahkan sampai terjatuh. Posisinya saat itu aku langsung melihat ke arah si Cepi. Namun si Cepi melihat ke arah cermin itu dengan wajah yang seperti ketakutan. Aku sempat bingung. Aku tanyakan kepada si Cepi, "Kamu kenapa?" Tapi si Cepi hanya menggeleng. Raut di wajahnya ini terlihat jelas. Dia seakan habis melihat sesuatu yang menakutkan. Dan tak berapa lama si ibu pemilik kos ini langsung menghampiri. "Kenapa, Nak?" Cepi langsung menggeleng. Dia seakan ingin menyembunyikannya. Setelah melihat-lihat ruang di bawah, kita mulai naik kembali ke atas. Nah, di atas aku mulai tanya masalah harga. Begitu si ibu membilang masalah harganya, di situ aku kaget. Karena harganya terbilang sangat murah. Bahkan kalau dibandingkan kos-kosan yang ada di daerah Bandung, ini setengahnya. Di situ aku bilang kepada si ibu, "Ya sudah, aku setuju aja Bu. Ya mungkin kalau nggak lusa, 3 hari kemudian saya akan balik ke sini." Mendengar ucapanku seperti itu, si Cepi dia langsung menepukku. Seakan ada tanda dia tidak setuju. Aku menoleh ke arah Cepi. Tapi karena si ibu pemilik kos juga menatap ke arah si Cepi, jadi si Cepi ini seperti orang kebingungan. Dia berusaha menutupi. Namun saat itu aku menangkap apa yang dipikirkan oleh si Cepi. Aku juga bilang kepada si ibu, "Ya sudah Bu, nanti kita coba pikir-pikir dulu, tapi mungkin 70%-an lah kita jadi di sini." Si ibu pemilik kos ini tersenyum. Nah, tak berapa lama ketika kita akan pulang, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Benar-benar deras saat itu. Sialnya, kita berdua tidak membawa jas hujan sama sekali. Ya otomatis kita terjebak di sana. Sampai pukul 8 malam, hujan masih belum reda, bahkan semakin deras. Nah, si ibu pemilik kosan ini dia bilang kepada kami berdua, "Untuk sementara daripada kita memaksakan pulang, lebih baik kita menginap saja di kosan itu." Nah, si ibu pemilik kosan ini dia memberikan kunci kamar nomor 2. Di situ sempat bingung kan, karena kita juga tidak bawa barang-barang. Dengan kondisi dingin seperti ini, kita hanya membawa sarung saja yang digunakan untuk sholat. Tapi kalau memaksakan juga tidak mungkin. Akhirnya aku menerima tawaran dari si ibu tersebut. Masuklah kita ke kamar nomor 2. Isi kamarnya benar-benar kosong. Jadi hanya barang-barang kita saja yang kita bawa, itu juga barang seadanya. Nah, di dalam, setelah si ibu itu pergi, si Cepi lalu ngobrol kepadaku. Dia nanya seperti ini, "Loh, tadi waktu di ruang bawah, kamu ngerasain sesuatu gak sih?" "Enggak, aku biasa aja, cuman dingin aja." "Ya wajar lah, mungkin karena lo tempatnya agak ke bawah pasti lembab lah," ucapku seperti itu. "Kamu tahu gak, tadi pas aku jatuh itu, sebenarnya aku kaget." "Emang kamu kaget kenapa?" Ucapku seperti itu kan. "Aku lihat ada sosok hitam, tapi dia dibungkus oleh kain putih. Tiba-tiba masuk ke cermin itu. Aku langsung tersenak, jatuh. Nah, begitu aku melihat kembali ke arah cermin itu sosok nongol kembali dari cermin dan melihat ke arahku. Itu sosok pocong. Pocong, Li." Aku terdiam. "Kamu gak salah lihat kan?" "Enggak, swear, aku bener gak salah lihat. Makanya pas kamu tadi setuju kontrak di tempat ini, aku bener-bener gak setuju." Di situ aku tepis pemikiran si Cepi ini. Karena jelas-jelas aku tidak melihat apa-apa. Ya kalau merasakan hawa dingin, merinding ya mungkin karena suhunya saja. Aku coba tepis dan coba tenangkan. Mungkin si Cepi ini salah lihat. Tapi si Cepi ini kekeh bahwa dia tadi lihat pocong di kamar situ. Nah, malam itu aku tutup saja pembicaraan. Karena sudah terlalu malam, hujan juga masih belum reda, hanya tinggal gerimis. Kita putuskan untuk tidur.
Beralaskan sarung yang kita bawa, kita mulai tidur. Dengan posisi waktu itu pintu kamar kita slot. Nah, entah pukul berapa, aku merasa seperti ada suara langkah yang berjalan. Di situ aku berpikir, mungkin penghuni kos yang lain itu mulai datang. Karena setahuku, kata si ibu tadi, ada beberapa kamar juga yang terisi. Dan benar saja, tak berapa lama aku seperti mendengar suara orang yang sedang berbincang-bincang. Posisinya seperti di teras kontrakannya. Karena merasa berisik, aku yang tadinya memejamkan mata mulai membuka. Di situ aku duduk dan coba dengarkan apa yang mereka bicarakan. Aku tidak terlalu jelas mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi suara-suaranya masih terdengar. Karena merasa suntuk dan ingin ngerokok, aku buka pintu tersebut. Nah, dan saat aku keluar dan melihat ke sekeliling, di situ aku mulai kaget. Ternyata di luar itu tidak ada siapapun. Lampu kamar yang menyala itu posisinya hanya kamar yang aku isi aja, nomor 2. Kamar yang lainnya sepi, gelap. Bahkan ruangan yang menuju ke bawah itu lampunya tidak menyala. Jadi posisinya benar-benar gelap. Memperhatikan situasi di luar yang seperti itu, lama-kelamaan aku malah jadi merinding. Loh, ada hawa yang berbeda. Namun saat aku akan menutup pintu kontrakan, di situ aku mendengar suara orang mendehem. Aku terdiam kan. Aku buka lagi keluar, aku intip. Di situ aku coba perhatikan. Dan ketika aku melihat ke arah ruangan yang ke bawah, di situ aku melihat ada sekelebat bayangan orang yang jalan ke bawah. Posisinya dia seperti mengenakan kain putih atau baju putih. Karena hanya terlihat baju putihnya saja. Dia turun ke bawah. Di situ aku sempat terdiam. Apa mungkin itu pemilik kosan? Tak mau berpikir yang aneh-aneh, aku putuskan untuk tidur kembali. Aku masuk ke dalam, aku kunci pintu dan akhirnya tidur. Malam itu tak ada kejadian yang aneh kembali. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Nah, ketika pagi tiba, si Cepi juga tidak ngobrol apa yang diobrolkan tadi malam. Kita biasa saja. Dan setelah itu kita mulai pamit kepada ibu kontrakan. Dan nanti kalau misalnya kita jadi ngontrak di sini, 3 hari kemudian akan kita kabari. Namun saat itu aku tetap kasihkan DP untuk supaya kamar itu tidak dikontrakan kepada orang lain. Nah, kita pun berangkat ke sana, ke Bandung. Singkat cerita, 3 hari kemudian aku bilang kepada si Cepi bahwa aku bulat akan ngontrak di sana. Karena beberapa hari kemudian kita ada janji dengan klien kita untuk masalah bisnis. Ditambah lagi harus survei tempat. Jadi otomatis selama 4 hari kita harus berada di daerah Sumedang. Si Cepi saat itu sedikit enggan. Dia bahkan ogah-ogahan untuk tinggal di kosan tersebut. Bahkan dia mengancam dia ingin bolak-balik saja ke Bandung daripada harus kontrak di sana. Cukup alot aku ngelobi si Cepi ini. Namun setelah cukup dipaksa, akhirnya si Cepi mau. Namun wajahnya masih seperti wajah yang terpaksa. Di situ aku juga bilang kepada si Cepi bahwa kita tinggal di kosan ini cuman saat pulang dari klien tidur dan pagi-paginya kita berangkat lagi. Jadi waktu kita tidak lama, hanya numpang tidur saja. Ya, si Cepi di situ setuju. Singkat cerita, aku ngabari si ibu pemilik kos bahwa kita jadi ke sana. Kita dari Bandung sengaja tak bawa barang-barang, hanya bawa kasur yang bisa digulung saja. Kita tidak bawa bantal juga. Nah, sesampainya di sana, saat kita akan masuk, kulihat ada beberapa orang yang sepertinya mulai pindahan dari sana. Loh, aku pikir mereka yang baru akan mengisi. Ternyata setelah aku tanya, mereka adalah para penghuni kosan yang dulu dan mereka akan pindah. Di situ aku sempat bertegur sapa. Sempat nanya kan,
Mau kemana? Nah mereka bilang, oh mau pindah Kang. Mereka juga sempat nanya apa kita akan ngekos di situ. Aku jawab iya. Tapi yang mengagetkan, ketika tahu kita akan ngekos di situ, salah satu dari mereka tiba-tiba menghampiri kami dan bilang, Kang, kalau ngekos hati-hati. Kalau bisa mending cari kosan yang lain. Ucap anak yang ngontrak di sana yang mau pindah. Aku sempat terdiam. Nah si Cepi yang mendengar ucapan anak tersebut, dia mulai menepak pundakku. Dia bilang, udah mending ikutin aja sarannya. Aku melihat ke arah si Cepi. Aku injak kakinya biar dia sedikit paham. Nah setelah itu kita mulai pergi ke arah rumah pemilik kosan ini. Nah si ibu pemilik kosan ini sebenarnya rumahnya ini bersampingan dengan kontrakannya. Hanya terhalang sebuah tembok. Namun di tembok tersebut ada sebuah pintu yang langsung mengarah ke halaman rumahnya. Nah di situ kita bertemu dan ngobrol kan. Nah ngobrol setelah kita membayar, si ibu pemilik kos memberikan kunci. Saat berjalan ke arah kontrakannya, di situ aku bertanya kepada ibu pemilik kos, Bu, ini kontrakannya pada pindah semua penghuninya atau gimana? Mendengar pertanyaanku seperti itu, raut wajah si ibu pemilik kosan ini sedikit berubah. Ada perasaan tidak senang sepertinya ketika aku bertanya seperti itu. Dia hanya menjawab iya saja, tapi dengan nada ketus. Ya seolah-olah tidak senang aku tanya seperti itu. Aku juga menyadari reaksi si ibu tersebut. Jadi aku langsung terdiam. Aku coba alihkan ke pembicaraan yang lain. Dan setelah itu si ibu pemilik kos kembali ke rumahnya. Tersisa aku dan si Cepi. Nah di situ si Cepi kembali bilang kepadaku, dia benar-benar tidak merasa nyaman. Tapi aku coba tegaskan bahwa di sini kita tidak lama, hanya urusan bisnis saja. Jadi bertahanlah dengan situasi seperti ini. Kalau memang ada sesuatu yang janggal atau tidak beres ya kita langsung pergi saja. Ucapku seperti itu. Nah si Cepi mendengar ucapanku seperti itu, dia langsung terdiam. Malam itu kita pun istirahat di kosan. Karena besok paginya barulah kita akan bertemu dengan klien kita. Malam itu kondisinya cerah, tidak hujan sama sekali. Pada pukul 8, aku sempat keluar dan melihat sepertinya yang tersisa di kontrakan itu hanya kita sendiri. Namun pada pukul setengah 10, kulihat ada 2 orang yang datang. Kalau kulihat umurnya mungkin sekitar 25 tahun. Nah orang itu datang. Melihat aku yang posisinya di luar masih ngopi, orang itu lalu menghampiri kami. Di situ mereka menanyakan siapa kami, dari mana, dan lain sebagainya. Aku pun menjelaskan bahwa aku baru yang ngekos di sini. Dia hanya sedikit diam dan menatapku dengan tatapan yang sedikit aneh. Dan setelah itu dia bilang kepadaku, Kang, kalau ngekos di sini hati-hati ya. Pokoknya malam kalau ada sesuatu yang aneh jangan pernah dibuka pintunya. Apalagi kalau bisa malam-malam jangan ke kamar mandi Kang. Paling telat-telatnya sebelum isya lah ke kamar mandinya. Orang itu bilang seperti itu. Dan setelahnya dia masuk ke kamar kosnya. Kamar kosnya ini berada paling ujung, yaitu nomor 8. Dia masuk ke sana bersama temannya. Nah si Cepi mendengar ucapan seperti itu, dia kembali parno kan. Aku lagi-lagi menepis obrolan seperti itu, biarlah gitu kan. Jangan dikaitkan dengan hal-hal seram. Ya walaupun aku sendiri mulai berpikir, jangan-jangan seperti di cerita-cerita seram atau film-film horor, kita menempati tempat yang angker. Tapi selama ini aku sendiri belum pernah merasakan langsung kejadian seperti itu. Ya maksudnya bukan menantang juga, karena memang secara realnya aku belum pernah mengalami. Nah pada pukul setengah 11 kita mulai masuk ke dalam. Setelah masuk tak berapa lama kita mulai tidur. Malam itu tak ada sesuatu yang janggal. Bahkan ketika pagi pun kita bangun,
ke kamar mandi, tak ada sesuatu yang aneh. Nah, ketika kita akan berangkat pada pukul 8, kulihat 2 orang tadi yang tadi malam ngobrol dengan kita, mereka ini mulai keluar, tapi barang-barangnya ini mulai dikeluarkan. Sepertinya kedua orang ini akan pindah. Sebelum berangkat, aku coba tanya kembali kepada orang tersebut. Dan ternyata benar, kedua orang ini akan pindah. Katanya dia sudah menemukan kontrakan yang lebih nyaman. Aku sengaja tidak menanyakan lebih jauh kenapa mereka pindah. Khawatirnya si Cepi ini tambah parno. Jadi bergegaslah aku pergi. Singkat cerita, hari itu aku bertemu dengan klien membahas segalanya tentang bisnis yang akan kita jalani. Bahkan saat itu kita sempat survei tempat. Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Nah, sebelum pulang ke kontrakan, aku dan si Cepi ini sempat berkeliling dulu di kota Sumedang. Ya refreshing lah, sambil ngopi dan mencari tempat makan. Hingga pada pukul 8 barulah kita pulang ke kontrakan. Nah, kita pulang ke kontrakan. Situasi di sana benar-benar gelap. Lampu juga tak ada yang menyala satupun. Hanya kulihat lampu yang berada ke arah ruang ke bawah ini itu nyala tapi redup. Dan saat kulihat ke sana, ternyata di ruang bawah ini, ya tepatnya di area dapur, terus di dekat kamar mandi dan gudang. Ya memang di ruang bawah itu ada gudang. Maaf, saya tadi lupa menjelaskan. Nah, di situ ada gudang. Nah, di dalamnya hanya berisi barang-barang yang tidak terpakai. Lampu di sana ini hanya menggunakan bohlam berwarna kuning. Jadi kalian bisa bayangkan kondisi terangnya seperti apa. Dengan nuansa yang tidak masuk cahaya sama sekali. Di situ aku ke air dulu. Nah, saat ke air, di situ aku sempat mencium ada aroma kemenyan yang cukup kuat dan benar-benar menyengat. Namun aku masih tidak berpikir yang aneh-aneh. Mungkin saat itu aku salah cium atau bagaimana. Jadi aku keluar langsung di kamar mandi. Nah, si Cepi sudah berada di kamar kos. Di situ kita mulai berbincang-bincang seperti biasa, membahas responnya terhadap klien tadi. Hingga tak berapa lama hujan mulai turun. Hujan memang tidak terlalu deras, hanya gerimis biasa. Tapi cukup untuk membuat suasana atau suhu di sana menjadi benar-benar dingin. Bahkan benar-benar sunyi di sana. Hanya terdengar suara katak yang saling bersahutan dari sawah yang tak jauh dari kosan ini. Di situ aku merasa seperti benar-benar berada di area pedesaan. Nah, di tengah lamunanku seperti itu, aku kan sambil ngopi dan ngerokok. Posisi pintu agak terbuka. Di tengah-tengah hujan seperti ini, nah si Cepi kan dia menatap ke arah pintu. Sedangkan aku sendiri posisinya membelakangi. Tiba-tiba si Cepi ini wajahnya berubah. Wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan. Tangannya mulai menunjuk ke arah luar. Aku dengan santainya saat itu menoleh ke belakang, ke arah yang ditunjukkan si Cepi. Nah, di situ selintas aku melihat ada sekelebat bayangan putih. Itu hanya sekelebat saja. Aku tengok kan ke arah si Cepi. Si Cepi langsung bangun dan menutup pintu. Dia kunci. Tangannya masih gemetar. Bahkan dari raut wajahnya benar-benar ketakutan. Aku tanya kepada si Cepi, "Kamu kenapa, Cep?" Cepi diam. Hingga tak berapa lama dia langsung tiduran dan membungkus seluruh tubuhnya dengan sarung. Aku di situ sedikit bingung kan. Sebenarnya apa yang dilihat si Cepi? Di situ aku buka pintu kembali, aku keluar. Nah, merasa pintu dibuka olehku, si Cepi bangun. Dia berteriak kepadaku, "Tutup, udah tutup, buru, tutup." Tampak dari suaranya dia mulai panik. Entah apa. Padahal di luar aku tidak melihat apapun. Hanya sepi. Kita lihat hujan yang masih gerimis. Di situ aku tutup kembali kan, aku tutup, aku kunci. Masih belum tidur, dengan lampu yang masih menyala saat itu, si Cepi kembali tiduran. Aku juga tidak tanya dia kenapa, biarlah.
Mungkin dia paranoid sendiri. Aku masih merokok. Dan tak berapa lama dari situ, aku mendengar pintu kamar itu ada yang mengetok. Tapi aku masih diam karena belum mendengar suaranya. Ketukan itu berulang. Nah, ketika aku akan bangkit dan bangun, tiba-tiba pundakku dipegang. Aku nengok ke belakang, si Cepi yang menahanku untuk bangun. Dari tangannya dia langsung memberikan kode supaya aku jangan bersuara sama sekali. Aku diam kan. Si Cepi, kenapa kau seperti ini? Suara ketukan itu kembali berulang, terus menerus, bahkan lama-kelamaan terkesan seperti suara gedoran. Aku pun di situ mulai merasakan hal yang berbeda. Ada rasa khawatir. Apa sebenarnya yang mengetok-ketok pintu? Namun aku tak berani keluar karena ditahan si Cepi kan. Jadi saat itu aku dan si Cepi duduk dan menatap ke arah pintu dengan perasaan was-was. Namun saat itu aku juga siap-siap. Khawatirnya itu orang jahat yang masuk dan berniat mencelakai kita atau apapun. Jadi aku di situ benar-benar siap-siap. Apalagi aku baru sadar kalau motor saat itu disimpan di area dapur. Jadi posisinya di dekat dapur itu ada penyimpanan motor. Ya walaupun tidak masuk ruangan. Jadi disimpan di pinggir sebelum masuk ke ruangan bawah tanah. Jangan-jangan maling motor. Di situ aku mulai panik kan. Aku berbisik kepada si Cepi. Jangan-jangan maling motor. Namun si Cepi menggeleng. Dia berbisik kepadaku. Bukan. Pokoknya jangan buka. Itu bukan manusia. Ucap si Cepi seperti itu. Aku mulai tanda tanya. Loh, kok si Cepi bisa berpikir seperti itu? Dan tak berapa lama, suara gedoran ini berhenti. Aku diam dengan si Cepi. Suasana menjadi hening dan kembali yang terdengar hanya suara rintik-rintik hujan dan suara katak yang saling bersahutan. Di situ aku putuskan bersama si Cepi untuk tidur. Namun sebelum tidur, aku masih penasaran dengan kondisi motorku. Khawatirnya benar dicuri orang. Nah, di situ aku ngintip dari gordeng. Nah, saat ngintip dari gordeng, di situ aku melihat ada sosok hitam berbalut kain putih. Namun dia duduk tepat di jok motor. Posisinya sosok hitam itu dia seperti berbalut kain putih. Hampir mirip seperti pocong, tapi kondisi tangannya ini dia keluar. Kalau pocong kedua tangannya diikat, kakinya juga diikat. Nah ini enggak. Tapi dia seperti terbungkus kain putih. Cuman kedua tangannya ini keluar. Aku tidak bisa melihat dengan jelas karena posisinya aku melihat dari kaca jendela. Hanya bayangan hitam dengan dibalut kain putih. Namun seakan dia sadar diperhatikan olehku, sosok itu menoleh. Dan saat menoleh, di situ aku terkejut. Karena sorot matanya ini berwarna merah. Aku langsung tutup gordeng tersebut. Tanganku gemetar saat itu. Seakan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Apa yang kulihat itu setan atau apa? Kok bentuk seperti itu? Di situ mulailah imajinasiku menerka dengan cerita-cerita seram dan film-film yang pernah aku lihat. Jangan-jangan di sini ada penunggunya. Di situ aku tidak mau berpikir yang macam-macam lagi kan. Aku berusaha untuk tidur. Lampu tidak dimatikan sama sekali. Alhamdulillahnya sampai pagi tak ada kejadian yang aneh terjadi. Pagi harinya seperti aktivitas biasa, kita kembali menemui klien. Nah hari itu kebetulan hari Kamis. Kita jadwalnya dengan klien itu survei kembali tempat yang akan dijadikan lokasi untuk bisnis kita.
Posisinya saat itu kita survei ke 4 lokasi. Selesai pada pukul 4 sore. Nah, ketika pukul 4 sore ini, si Cepi ngajak ngopi dulu. Nah, di tempat ngopi, si Cepi di situ baru cerita. Aku juga kan bertanya kepada si Cepi, sebenarnya yang semalam sampai dia bilang seperti itu apa? Nah, si Cepi tampak terdiam sejenak dan setelah itu dia bilang, jadi sebelum pergi ke Sumedang, dia sempat ngobrol dulu dengan bapak temannya. Jadi di situ aku baru tahu kalau si Cepi ini ternyata pernah berguru hal-hal gaib. Nah, dia ini sering konsultasi dengan bapak temannya. Nah, saat akan pergi kembali ke sini, bapak temannya mewanti-wanti supaya dia hati-hati. Bahkan katanya bapak temannya ini memberikan bekal kepada si Cepi. Di situ aku tidak mengerti bekal seperti apa yang dibawa oleh si Cepi. Nah, setelah itu si Cepi mengeluarkan sebuah barang. Barang itu dibungkus oleh kain putih. Nah, saat dibuka, tulisannya ya seperti tulisan Arab gundul. Nah, dia bilang katanya ini isim untuk penjagaan diri. Jadi, ketika dia pertama kali menginap di sana, dia dimimpikan didatangi sosok pocong. Namun sosok pocong itu berbeda dengan pocong-pocong yang lain yang dia ketahui. Jadi posisinya dia tidak terikat. Tangannya terbuka, namun dari tangan itu hitam legam, tulang-tulangnya terlihat dan dagingnya ini busuk. Pocong itu mengeluarkan bau busuk yang cukup menyengat. Nah, katanya pocong itu tidak suka dengan keberadaanku. Malam tadi, ketika dia ketakutan, dia melihat tak jauh dari pintu sosok itu muncul dan melototinya. Makanya si Cepi ketakutan. Karena dia yakin yang ngetuk-ngetuk itu pasti pocong itu. Di situ aku tidak menceritakan apa yang kulihat semalam di atas motor. Aku masih meneka-neka apa yang dipikirkan oleh si Cepi ini dan dibicarakan oleh si Cepi ini. Tapi apa benar gitu kan? Hingga saat itu si Cepi bilang, kalau bisa udah 4 hari ini kita mending pergi dari kosan itu. Aku hanya mengangguk karena memang setelah selesai bisnis dengan klien ini 4 hari, ya mungkin kita ke Sumedang hanya seminggu sekali saja dan itu masih bisa pulang pergi, pikirku kepada si Cepi. Nah, si Cepi hanya mengangguk. Jadi jadwal kita di Sumedang ini hanya 2 hari lagi. Nah, saat kita akan pulang, tepat selepas Isya, mungkin sekitar setengah 8-an lah, karena waktu itu aku tidak melihat jam, hanya mendengar suara azan Isya ini sudah berkumandang. Nah, saat kita akan masuk ke area kontrakan, di situ kulihat si ibu pemilik kosan ini, dia baru keluar dari area ruangan bawah tanah sambil membawa nampan. Kulihat selintas dari motor, isinya seperti kopi, satu lagi mungkin seperti enteh dan air putih, dan di situ sepertinya ada bunga-bunga dan ada kepulan asap. Ya mungkin seperti kemenyan dari pembakarannya yang dia bawa. Di situ aku sempat aneh kan. Nah, melihat aku datang, si ibu pemilik kos ini dari wajahnya sedikit terkejut. Tapi setelah itu dia agak biasa. Ketika aku memarkir motor, nah si ibu pemilik kos ini langsung menghampiri. Nampannya dia simpan dulu. Nah, aku tanyakan kepada si ibunya, bawa apaan bu? Nah, si ibu ini ngejawab sedikit gelagapan. Di situ aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh si ibu ini. Menangkap aku menyadari kalau ada gelagat yang berbeda dari si ibu ini lalu bilang, tenang aja nak, ini cuma buat penjagaan kok. Udah, kamu gak usah takut. Ucap si ibu itu lalu menegaskan. Jadi dia tampak tidak menyembunyikannya lagi. Aku yang mendengar ucapan si ibu pemilik kos seperti itu, mulai kaget kan. Maksudnya penjagaan apa? Aku tidak mengerti. Apa jangan-jangan si ibu memang memelihara makhluk? Sudahlah. Nah, si ibu ini lalu
masuk ke rumahnya. Tersisalah aku dan si Cepi. Malam itu pertama kalinya karena aku merasa gerah, aku ingin mandi. Masuklah aku ke sana. Si Cepi saat itu masuk ke kamar mandi juga. Jadi posisinya sebelahan. Sedangkan kamar mandi di sana ada 3. Posisinya kamar mandi di sana masih menggunakan sumur. Jadi masih menggunakan sumur timba. Kalau mau mandi, mau ke air ya kita harus nimba air dulu. Aku nimba air, gantian dengan si Cepi. Jadi si Cepi masuk duluan di kamar mandi. Nah selesai si Cepi mandi, tinggallah aku masuk ke dalam. Si Cepi yang nimba air. Namun ketika aku masih di dalam, si Cepi ini selalu bilang kepadaku, masih lama gak bro? Cepatan, aku takut. Awalnya aku jawab kan, namun lama-kelamaan aku diamkan. Nah suara si Cepi ini, dia mulai panik, entah kenapa. Hingga tak berapa lama aku mendengar suara langkah yang seperti berlari. Di situ aku tanya kan, Cepi, tak ada jawaban. Hingga tak berapa lama aku mendengar suara. Di situ aku diam. Apa jangan-jangan itu si Cepi? Tapi suaranya kok beda. Aku panggil lagi, Cep, woi, kamu masih di situ? Ya, jawabannya seperti itu. Nah, di situ aku lanjut kan mandi. Nah, selesai mandi, niatnya aku mau langsung pakai baju. Nah, di situ aku mulai mencium aroma yang tidak enak. Aroma bau kemenyan bercampur aroma bau busuk yang benar-benar kuat. Bahkan langsung membuat perutku mual, benar-benar mual. Di kamar mandi, aku langsung muntah-muntah kan. Cep, kamu kentut ya atau apa? Aku ucapku seperti itu. Dan kini tak ada jawaban sama sekali. Nah di situ, kesal-kesal aku pakai baju kan. Pakai baju, dan saat aku membuka pintu, tiba-tiba lampu yang berada di kamar itu meledak. Bukan padam lagi, meledak. Aku kaget kan, loh kok lampu bisa meledak? Bukan 1, 3. Karena posisinya di depan kamar mandi, ya itu di dapur ada 1 lampu, di gudang ada 1. Nah di jalan yang menuju ke bawah itu ada 1 lampu lagi. Itu meledak semua. Aku kaget kan. Posisi di ruangan bawah jadi benar-benar gelap. Aku tidak bisa melihat apapun. Hanya ada cahaya dari luar saja. Aku mulai panik. Aku berteriak-teriak kan. Cepi. Tak ada jawaban sama sekali. Aku mulai berjalan. Coba meraba-raba di sekitar. Takutnya aku salah menginjak atau bagaimana. Hingga tak berapa lama saat aku meraba ke sebelah kanan. Di situ aku meraba sesuatu yang berbeda. Ada sedikit kenyal-kenyal. Kok ada keras, hampir mirip seperti tulang. Di situ aku nengok ke kanan. Tepat ke kanan, di situ aku melihat sesosok yang berdiri. Tampak sosok itu seperti berbalut kain putih. Ya mungkin hampir mirip seperti pocong. Tapi yang aku pegang itu bagian yang terbukanya. Itu aku lihat dari tanganku seperti menggenggam serpihan pecahan daging yang mengelupas dari tubuhnya. Wah, benar-benar seram. Saat itu aku berlari kan. Saat hendak berlari, tanganku itu kepegang dengan sosok tersebut. Kurasakan tangannya yang hampir sepenuhnya tulang, hanya berbalut daging sedikit yang sudah mengeluarkan aroma bau busuk itu mencengramku. Aku kaget kan, berusaha aku menepisnya. Bahkan tangan kiriku memukul-mukul tangan sosok tersebut. Namun kulihat sosok itu menggeram, benar-benar menggeram seperti hendak marah. Di tengah-tengah kekalutan seperti itu, aku memejamkan mata. Tolong. Dan sosok itu mulai membuka mulutnya. Di situ aku mulai membuka mata lagi. Aku tahu dia membuka mulutnya dan akan mengeluarkan sesuatu.
Untungnya saat itu tangan dari genggaman sosok tersebut lepas. Saat lepas, sosok itu seperti meludah sesuatu. Untungnya tidak kena bagian tubuhku, hanya terkena handuk yang berada di pundak sebelah kananku. Setelah itu aku langsung berlari ke atas. Nah, saat aku berlari ke atas dan masuk ke kontrakan, di situ aku kaget. Kulihat si Cepi sudah tergeletak di sana. Aku panik. Namun saat itu aku tutup dulu pintu. Aku tutup, aku kunci. Dan di situ kulihat handuk yang terkena ludah dari sosok tersebut itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Bahkan di situ terlihat ada beberapa belatung. Benar-benar bau. Aku buang handuk tersebut. Di situ aku hampiri si Cepi. Nah, kulihat tepat di daerah pipi sebelah kanan hampir sampai ke leher, di situ ada tanda hitam seperti bekas diludahi oleh sosok tersebut. Karena kulihat ada bekas liur yang berwarna seperti lendir hitam, pokoknya mengeluarkan bau seperti itu. Ditambah lagi ada beberapa belatung. Aku ngeri saat itu. Aromanya juga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Cepat-cepat aku ambil anduk yang tadi aku buang, aku bersihkan belatung yang menempel di pipi sampai ke dekat leher. Aku bersihkan. Aku coba tepok-tepok si Cepi. Dia masih tidak sadar. Dan tak berapa lama, pintu itu mulai digedor-gedor. Aku mulai panik. Jangan-jangan sosok tadi. Bagaimana ini? Aku diam. Perasaanku mulai cemas. Jangan-jangan sosok itu berusaha masuk. Tapi bagaimana kalau dia bisa masuk? Tak berapa lama suaranya menjadi hening. Dan tiba-tiba aku mendengar motorku ini yang berada di dekat area jalan yang menuju ke bawah, ke ruang bawah, itu menyala. Benar-benar menyala. Aku panik kan. Aku bangkit. Tapi aku masih kontrol saat itu. Tidak langsung membuka pintu. Aku intip dari jendela. Dan saat aku intip dari jendela, motor itu menyala dengan sendirinya. Tidak ada siapapun di sana. Di situ aku masih melongo ke arah motor. Hingga tak berapa lama saat aku mengintip di jendela, tiba-tiba saat aku memalingkan wajahku, sosok tersebut sudah melihat dari jendela. Kita saling berhadapan-hadapan. Di situ kulihat dengan jelas wajah hitam, buruk, sedikit terlihat tengkoraknya dipenuhi oleh belatung. Namun matanya berwarna merah menatap arahku. Otomatis aku langsung melompat. Bodohnya aku saat itu gorden belum sempat aku tutup. Jadi terlihat sosok itu mengintip dari jendela. Aku bingung, aku panik saat itu harus berbuat apa. Karena wajahnya benar-benar seram. Aku lompat, aku terungkup saat itu. Aku berdoa dengan doa yang aku bisa saat itu. Mudah-mudahan sosok itu cepat pergi. Aku terus berdoa. Udah berani aku melihat ke arah jendela. Hingga ada sekitar 5-7 menitan lah dengan situasi seperti itu. Pelan-pelan aku memberanikan diri untuk melihat ke arah jendela. Sosok itu sudah tidak ada. Aku tutup kembali jendela. Di situ aku berusaha untuk menyadarkan si Cepi. Namun saat aku memegang tubuhnya, ini suhu tubuhnya benar-benar panas. Aku mulai panikan saat itu. Kemana aku harus meminta pertolongan? Satu-satunya yang aku kenal di sana yaitu klien kami. Dengan perasaan bingung, malu, di situ aku telepon. Aku telepon klien kami. Aku telepon, di situ aku minta tolong. Kalau temanku tidak sadarkan diri dan berada di kontrakan. Aku jelaskan lokasi kontrakannya di mana. Nah, si klienku ini sepertinya paham. Dia katanya akan ke sana untuk menjemput kami. Di situ aku masih coba untuk menyadarkan si Cepi. Tapi si Cepi masih belum sadar juga. Bahkan sudah aku siram, dia masih belum sadar. Tapi mulutnya ini dia seperti ngigau. Seperti ngigau tapi suaranya tidak jelas apa yang dia igaukan. Yang jelas suhu tubuhnya ini benar-benar panas. Dan di dekat
ya di daerah pipi sampai ke lehernya ini yang bekas ada liur ini itu tampak hitam legam. Ada sekitar 1 jam kurang, di situ aku mendengar kabar kalau klien kami sudah berada di jalan. Dia menggunakan mobil. Karena akses mobil tidak bisa masuk ke area kontrakan ini. Di situ aku berlari dulu keluar. Aku tinggalkan si Cepi. Aku keluar, situasi di luar juga aman kan. Cepat-cepat aku pacu kakiku untuk ke jalan. Jaraknya tidak terlalu jauh ke jalan. Ya mungkin hanya sekitar 100 meteran. Nah setelah itu aku minta bantuan si klien ini untuk mengangkat si Cepi. Kebetulannya si klien ini dia tidak datang sendirian. Dia bawa temannya. Kita ke sana. Nah, setelah lihat ke kontrakan, si Cepi masih tergeletak di sana. Dibawalah si Cepi. Karena motor tidak bisa aku tinggal, aku bawa motorku. Aku pergi meninggalkan kontrakan tersebut. Nah, awalnya si Cepi dibawa ke klinik saat itu. Karena aku memang belum menceritakan kejadian yang kami alami. Namun setelah dari klinik, si dokter di sana menyatakan si Cepi ini normal segalanya. Bahkan di situ aneh, padahal jelas-jelas suhu tubuhnya ini panas. Namun saat dicek oleh pengatur suhu, suhunya normal. Aku dan klienku juga bahkan temannya aneh. Namun dokter di sana bilang ya si Cepi memang tidak apa-apa. Kalau memang masih penasaran katanya silahkan bawa saja ke rumah sakit. Nah si Cepi dibawa kembali ke mobil. Nah di mobil barulah aku menceritakan semuanya. Mendengar ceritaku, si klienku ini dia tidak membawa ke rumah sakit, tapi membawa dulu aku ke rumahnya. Di rumahnya aku masih bingung harus berbuat apa. Namun si klien kami tampak dia sedikit tenang. Dia menelepon seseorang. Padahal aku lihat waktu itu sudah mulai malam. Ya mungkin benar-benar larut malam. Kurang lebih sekitar pukul 11-an lah. Nah setelah itu ada sekitar 1 jam lebih datanglah seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu menggunakan kopiah, baju batik, dan celana bahan. Setelah masuk, kakek itu langsung menyalami kami. Di situ aku tahu kalau namanya adalah Mbak Aceng. Nah Mbak Aceng ini lalu mendengarkan kejadian yang kami alami. Dan setelah itu dia langsung menghampiri si Cepi. Si Cepi tampak diusap dari ujung kaki ke ujung kepala berulang-ulang. Namun saat itu si Cepi masih belum sadar. Nah melihat bagian yang hitam legam di dekat pipi ke leher. Nah Mbak Aceng itu mulai menempelkan tangannya. Kulihat tangannya gemetar. Dan setelah itu anehnya saat itu kulihat dari tangan Mbak Aceng ini yang menempel ke pipi itu mengeluarkan asap. Asapnya putih, namun lama-kelamaan jadi asap hitam. Bahkan mengeluarkan bau yang benar-benar tidak sedap. Namun setelah tangannya diangkat, tanda hitam di dekat pipi sampai ke lehernya itu hilang. Benar-benar hilang. Bahkan aroma bau busuk dari luka tadi itu benar-benar menghilang. Dan setelah itu Mbak Aceng meminta air. Setelah diberikan air, airnya ini diusapkan ke seluruh wajahnya. Tapi si Cepi masih belum sadar. Setelah 10 menit kemudian, barulah si Cepi bangun. Tapi dari tatapannya dia masih melihat tinggal kosong. Dia duduk diam. Aku tanya beberapa kali juga masih diam. Dia melongo ke satu titik. Tidak berkedip sama sekali. Di situ aku mulai ngeri. Seperti yang kulihat ini bukan si Cepi. Nah Pak Aceng yang melihat seperti itu, dia lalu mengusapkan tangannya dari pinggang ke atas kepala, namun tepat dari leher menuju kepala. Tangannya di situ terdiam dan bergetar, benar-benar getar. Dan tak berapa lama, si Cepi seperti mengejang, dan setelah itu dia muntah. Tapi tak ada yang keluar dari mulutnya. Seperti masuk angin saja, muntah seperti itu beberapa kali. Dan setelah selesai muntah seperti itu, tampak dia langsung tergeletak kembali. Tapi posisinya sadar. Namun dia seperti kelelahan. Kulihat napasnya juga ngos-ngosan. Di situ
Aku coba bantu si Cepi untuk duduk. Nah, setelah duduk, dia berikanlah air minum. Si Cepi masih terdiam dengan napas yang ngos-ngosan. Tampak keringat juga memenuhi seluruh tubuhnya. Aku masih bingung kan harus berbicara apa, tapi aku biarkan dulu si Cepi. Di situ aku tanya kepada Mbak Aceng, sebenarnya teman saya kenapa? Di situ Mbak Aceng bilang, kalau sosok yang mengganggu temanku ini, katanya memang berasa ditantang oleh temanku. Di situ aku langsung berpikir tentang barang yang dibawa oleh si Cepi ini. Jangan-jangan karena dibawa barang tersebut, seakan sosok di sana merasa tertantang. Dan kalimat selanjutnya yang membuatku terkejut. Jadi sosok itu ketika merasa tertantang benar-benar ingin menyelakai, bahkan mencelakai. Aku terkejut. Salahku apa? Aku tidak menantang sama sekali. Bahkan di sana juga aku tidak sompral. Tapi kok bisa aku juga hendak dicelakai? Nah, si Mbak Aceh ini malah napas panjang. Dia tidak tahu sebenarnya kenapa, tapi yang namanya makhluk seperti itu, ya bisa benar-benar jahil. Dan sekalinya jahil, mereka ini tidak tanggung-tanggung kalau mencelakai orang. Apalagi sosok ini sepertinya bukan sosok yang baik. Karena menurut Mbak Aceh, sosok ini dipergunakan untuk pelari sesuatu. Jadi memang sengaja dipelihara. Dan ketika merasa ditantang, dia benar-benar akan mencelakai. Di situ aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Untuk kembali ke sana sepertinya aku juga enggak. Takutnya peristiwa ini malah akan berlanjut panjang. Nah, mendengar cerita dari Mbak Ajeng seperti itu, klien kami juga bilang kalau buat sementara bisa tinggallah di sini. Di situ aku hanya mengangguk. Ya memang karena sehari lagi lah kita ada di kota Sumedang. Nah, si Cepi yang sudah tenang, dia mulai bercerita kepada kami. Posisinya Mbak Aceng juga masih di sana. Jadi saat menunggu aku mandi di dapur, saat dia menarik tali timba, itu tali timbanya mendadak berat. Benar-benar berat saat itu. Nah, saat dia melongo ke arah sumur, di situ dia melihat sosok pocong yang memang tangannya ini tidak terikat, itu memegang tali timbanya, wajahnya melihat ke arah si Cepi, matanya berwarna merah. Nah, di situ sosok tersebut seperti marah. Nah, si Cepi yang panik, dia tidak bisa berteriak. Dia langsung berlari. Dia lari langsung ke kamar. Parahnya, pintu belum sempat dia tutup, sosok itu sudah muncul di kamar. Si Cepi saat itu mengeluarkan jimatnya, hendak dilemparkan ke sosok itu. Anehnya si jimatnya ini tiba-tiba langsung hilang. Setelah dilempar jimat, sosok itu seperti tambah marah. Tiba-tiba meludah. Meludah, aku sempat menghindar, namun tetap kena ke pipi sampai ke leher. Nah, di situ aku merasakan panas yang luar biasa. Hingga akhirnya aku langsung tak sadarkan diri. Aku tidak bisa berkata apa-apa mendengar cerita dari si Cepi ini. Ya semuanya sudah terjadi. Ya alhamdulillahnya kita masih bisa selamat. Nah, Mbak Aceng bilang supaya kita jangan tinggal di sana lagi. Ya jangankan diperintah oleh Mbak Aceng, aku sendiri juga sepertinya tidak akan mau untuk tinggal di sana lagi setelah mengalami hal tersebut. Namun beberapa barang-barang masih tertinggal di sana. Mau tidak mau kan besok pagi kita harus ke sana. Karena aku berpikir, aku datang baik-baik, pulang juga harus baik-baik juga. Karena kalau misalnya kita pergi tanpa izin, bisa-bisa si ibu pemilik kos itu malah mengirim makhluk itu kembali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, malam itu Mbak Aceh lalu pamit, kita menginap di rumah klien kami. Alhamdulillahnya tidak ada sesuatu yang berlanjut. Jadi semuanya aman lah. Pagi harinya sebelum pergi bersama klien kami, aku pergi dulu ke sana.
Posisinya aku ditemani oleh klien kami, jadi aku tidak bawa motor, bawa mobil. Kita jalan ke sana. Setelah jalan ke sana, aku ngobrol kepada ibu pemilik kos bahwa sebenarnya pekerjaanku di Sumedang sudah selesai. Jadi aku ngekos sudah hari ini terakhir katanya, nggak nginep lagi. Sebelum aku menyelesaikan kata-kataku, si ibu pemilik kos ini tahu-tahu bilang, "Kenapa? Kalian nggak betah di sini? Apa diganggu? Tenang aja, nggak usah takut. Itu memang penjaga di sini. Asal kalian gak neko-neko aja, tenang aja." Mendengar ucapan seperti itu, aku berusaha berwajah normal saja, tidak kaget, tidak terkejut, biasa saja waktu itu. Ya walaupun di dalam hati saat itu udah gemetar aku. Jadi memang sosok itu sepertinya dipelihara oleh si ibu ini. Di situ aku bilang, ya ada sedikit gangguan tapi ya memang urusan pekerjaan bu. Aku bilang seperti itu. Nah si ibu itu mengangguk. Dan setelah itu aku pamit dan memberikan kunci, tak lupa barang-barang sudah dibawa semua. Nah saat aku akan pergi, tampak terlihat ada senyum yang berbeda. Tapi aku coba tepis, karena aku tidak akan tinggal lagi di sana. Nah setelah dari kosan, lanjut kita pergi untuk keliling daerah yang akan kita survei lagi. Nah sore harinya kita kembali ke rumah klien kami. Situ alhamdulillah kejadian seram tidak berlanjut. Besoknya kita pulang ke Bandung. 3 bulan kemudian, bisnis yang kita rintis sudah mulai berjalan. Jadi aku ke Sumedang ini paling 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Entah kenapa, saat ketiga bulan ini, aku masih ada sedikit penasaran tentang tempat kos tersebut. Ada penasaran, tapi bukan aku ingin menginjakan kaki kembali di sana. Aku ingin coba cari tahu sebenarnya apa. Jadi tak jauh dari kosan tersebut itu ada tukang bakso. Sekedar ngebaso, aku ngobrol dengan si tukang bakso itu. Jadi awalnya aku ngalor ngidul dulu, nah kesananya aku tanya masalah kosan tersebut. Nah mendengar aku bertanya seperti itu, si bapak tersebut tampak melihat ke kiri dan kanan, melihat situasi sepertinya ada orang atau tidak. Dan kebetulannya saat itu tidak ada orang sama sekali. Hanya ada aku, si Cepi juga tidak ikut. Si Emang tukang bakso dan istrinya. Nah yang menjawab pertama itu si istrinya. Bilang seperti ini. "Oh, Aa mau ngontrak di sini. Kalau mau ngontrak jangan di situ, angker di situ. Banyak yang nggak betah di situ mah." "Loh, emang ada apanya bu?" Ibu emang nggak tahu. Cuman katanya angker. Pokoknya di situ gak ada yang betah dak." "Oh gitu. Maaf nih bu, saya ingin tahu. Emang si ibu pemiliknya punya usaha apaan bu selain kontrakan?" "Ya punya tempat dagang di daerah Jakarta sama Bekasi. Katanya rame di sana." "Ya tapi ini mah ibu cuma dengar kabar angin. Katanya sih sering pakai pelaris, makanya rame. Padahal si ibunya nggak pernah berangkat kemana-mana." "Oh, ya sudah bu. Saya cuma nanya aja kok." Usahaku mengakhiri pembicaraan. Nah di situ aku mulai menyadari kalau sosok yang dipiara itu memang seperti mengikat perjanjian dengan si ibu tersebut. Aku juga tidak mau mencari tahu lebih jauh karena bisa-bisa keselamatanku terancam. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawahan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Tetap ikuti cerita-cerita dari channel Keramat Horor ini, jangan bosan-bosan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.